Oke, teman-teman, kita akan mulai latihannya. Namun sebelumnya saya mau ngecek untuk suara. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Mbak Dila? Malam Pak Hema, suaranya jelas, gambar jelas. Dokter Yudi, kalau mendengar, tolong Pak Hema juga dijadikan co-host. Terima kasih. Oke, ini ya. Oke, thank you, Dr. Lidi. Kita akan mulai dengan mengawali aspirasi pembuka. Kita munculkan motivasi niat kita untuk bermeditasi demi kemanfaatan diri kita, juga untuk makhluk hidup yang lain. Oke, kita akan bacakan aspirasi pembuka ini sebanyak 3 kali bersama-sama ya. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan berlatih dan berdiskusi untuk kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita semua terbebas dari kemelekatan dan kebencian, dan memiliki sukacita dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan berlatih dan berdiskusi untuk kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita semua terbebas dari kemelekatan dan kebencian dan memiliki sukacita dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan berlatih dan berdiskusi untuk kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita semua terbebas dari kemelekatan dan kebencian dan memiliki sukacita dan dunia penuh kedamaian. Oke, teman-teman, silakan Anda menyiapkan postur meditasi Anda. Tegak luruskan tulang punggung. Bagi Anda yang dalam posisi mata terpejam, silakan. Bagi Anda yang sudah terbiasa dengan mata terbuka, oke juga. Kita akan rilekskan otot tubuh kita dari atas kepala sampai kaki. Rilekskan otot yang ada di kepala bagian atas, kepala bagian belakang, otot wajah, otot di sekitar kelopak mata, telinga, hidung, otot bibir, turun, rilekskan otot leher, otot sekitar bahu atau pundak, lepaskan ketegangan-ketegangan yang ada di pundak jikalau ada. Serta izinkan jikalau Anda masih belum bisa rileks, izinkan tubuh Anda tidak bisa rileks. Rilekskan otot sekitar lengan,
dan tangan. Rilekskan otot sekitar dada, otot perut, rilekskan otot pantat, kaki, dan telapak kaki. Sekarang bawalah batin Anda hadir di sini bersama tubuh Anda di saat ini. Sadari ada rasa gravitasi dari tubuh Anda, mulai dari kepala, badan, dan kaki. Sekarang bawa kesadaran Anda mengenali tubuh Anda yang sedang bernafas. Bernafaslah dengan normal, seperti apa adanya biasa Anda bernafas. Anda tanpa perlu mengatur panjang atau pendek, cepat atau lambat, kasar atau halus. Anda bisa menyadari rasa nafas itu melalui ujung hidung, adanya sensasi, atau Anda juga bisa menyadarinya dari kembang kempisnya otot dada Anda, atau kembang kempisnya dinding perut Anda. Jikalau ada pikiran datang ataupun pergi,
Cukup Anda sadari atau ketahuinya saja. Tidak perlu Anda blok atau terhanyut oleh pikiran. Jikalaupun terhanyut, it's okay. Anda cukup membawa kembali kesadaran Anda untuk bersama-sama nafas Anda. Jikalau kesadaran Anda terhanyut oleh suara di sekitar, it's okay. Bawa saja kembali ke tubuh yang sedang bernafas. Oke, sekarang bagi teman-teman yang matanya terpejam, Anda bisa membuka mata pelan-pelan. Sekarang kita semua tidak perlu berusaha untuk bermeditasi, tidak perlu berusaha untuk sadar. Buka mata dan rileks. Namun tidak terhanyut. Tidak perlu berusaha untuk sadar, tetapi tidak hanyut. Oke, cukup. Ya, kita akan segera mulai diskusinya dan langsung saja saya serahkan kepada Dr. Yudi. Silakan, Dr. Yudi. Halo. Halo. Bentar ya. Oke. Bisa kedengaran jelas? Jelas. Suara saya? Ya. Baik. Sebelum kita mencoba untuk diskusi lebih dalam dan masuk dalam tips-tips kecil yang kita bisa lakukan, ya, teman-teman bisa sharing dulu nggak? Karena sharing kali ini akan bisa lebih berasa dan lebih jejak jika ada pengalaman teman-teman dulu. How is your 2020 gitu? Bagaimana
tahun 2020 bagi Anda? Kalau boleh berkenan 1 atau 2 orang, raise hand dan boleh, coba untuk dinyalakan voice-nya oleh admin yang bersedia aja. Bagaimana tahun 2020 Anda, what do you experience gitu ya, apa yang Anda alami sepanjang tahun ini secara garis besar, supaya kita bisa diskusi tahun 2021 seperti apa. Tapi saya butuh dari teman-teman dulu seperti apa. Please, silakan yang bersedia. Kok diem? Ada yang mau raise hand mungkin, volunteer? Ya, tuh. Siapa nih? Oke, Mbak Rika, eee, silakan. Mbak Ya, Rika ya? iya, makasih Mbak Diala. Mbak Rika, silakan. Iya. Kalau saya 2020 ini kayak roller coaster, Dok. Roller coaster, gimana tuh? Terus terang, apa ya, nggak expect waktu tahun awal pandemi itu, karena kebetulan kerjaan saya itu semuanya offline dan Offline. semua cancel. Hmm. Jadi waktu itu penyelamat saya adalah saya ikut sesinya Koh Yudi, masih lewat YouTube waktu itu. Kita dibilang kalau sesuatu tuh kita nggak boleh pegang terlalu erat, harus pegangannya sama diri sendiri. Terus saya, oh iya ya, betul juga. Nah, mulai deh dari situ tuh, pelan-pelan menata diri dulu, baru akhirnya bisa sampai sekarang bisa bertahan, gitu Dok. Well, thank you buat sharing-nya. Jadi kalau boleh summary, artinya ada roller coaster, ada kaget, tidak menyangka, tapi at the same time, setelah belajar meditasi beberapa waktu, sudah mulai bisa menata diri lagi gitu ya. Ya, betul Dok. Thank you Mbak Rika. Ya, Oke, Mbak Adi, ini adalah Mbak Ardi ya. Silakan Mbak Ardi. Mbak Ardi sudah di-unmute. Sudah kedengeran suaranya. Jelas, Kedengeran. Mbak. Gimana Ardi? Mudah-mudahan koneksinya bagus ya. Bagus kok. Oke. 2020 buat saya, mungkin buat orang kebanyakan very challenging, tapi buat saya juga challenging sih. But satu kata sih untuk tahun 2020 tuh breakthrough year. Breakthrough Jadi, year. Wow. iya. Jadi di tahun 2020 ini tahun dimana saya benar-benar keluar dari comfort zone, berkat latihan meditasi juga sih tiap minggu sama Dr. Yudi dan tim Tergar, Mbak Diela sama Pak Hema juga. Saya ingat, ini saya agak putus-putus nggak ya? Enggak, bagus, suaranya bagus. Oke. Jadi kan kalau saya nggak tahu sih ini salah satu sesi apa bukan, kayaknya pernah dengar juga dengan bermeditasi itu kita bisa menyadari bahwa kita tuh lebih dari dari yang kita pikirkan selama ini gitu. Misalnya kita kan selalu terjebak dengan persepsi-persepsi, dengan bermeditasi kita bisa ternyata kita lebih besar dari we are bigger than we think we are gitu. Yeah. So 2020 itu saya menyadari memang ternyata selama ini saya terperangkap dengan sebegitu banyak limiting belief, terutama ternyata saya bukan seperti itu gitu. Saya bisa terbebas ya, masih in a journey, but akhirnya saya bisa melihat bahwa saya punya potensi lebih besar dibanding apa yang saya pikirkan saya selama ini. Ya. Gitu. Itu aja sih. Wow. Luar biasa Mbak Ardi. Saya udah lihat videonya by the way. Nanti ya proses kapan-kapan. Nanti kapan-kapan ya. Aku mengajak Mbak Ardi nanti ada yang mau saya ngajak tahun untuk tutup tahun. Semoga bisa. Nanti kita ngomong soal ini. Ya. Oke. Baik. Thank you for kesempatannya. Well, thank you for sharing. Ya. Oke, teman-teman. Ada yang bilang, Mbak Ardi tadi bilang ada breakthrough di tahun ini, keluar dari comfort zone, menyadari kalau ternyata saya lebih besar dari apa perspektif saya tentang saya gitu ya. Wow, that's wonderful. Mbak Rika juga tadi berhasil melalui kesulitan dan tantangan. Ya. Nah, but how about 2021?
bagaimana dengan tahun 2021. Dan saya akan sharing dulu, dan nanti teman-teman boleh share lagi ya. Tapi bagaimana dengan tahun 2021? Ya, saya mau kasih ada 2. Jadi dalam meditasi itu ada 4 segel dari meditasi. Ada yang disebut sebagai 4 seals of meditation, ya. Dan meditasi kita perjalanannya akan mengupas dan akan meng-unlock 4 segel ini, ya. Tapi malam ini mungkin saya akan bahas 2 saja karena ini sangat related dengan bagaimana kita memandang masa depan kita gitu ya. Oke, yang pertama kita harus sepakat dulu bahwa apapun itu, siapapun kita, apapun background pendidikan kita, apapun agama kita ada 231 orang di Zoom malam ini gitu ya. Dan kita ada miliaran orang di seluruh dunia, tapi semuanya punya satu basic ground yang sama, yaitu tidak ada yang pengen menderita, semuanya pengen happy. Tidak ada yang pengen menderita, semuanya pengen happy. Ya. Nah, dan kita jatuh bangun mencari dan menolak berbagai hal dalam hidup kita secara insting survival. Kita mencari yang kita pikir membuat kita bahagia, dan kita menolak apa yang kita pikir itu akan mengancam kita, yang mengganggu kita, eksistensi kita terganggu gitu. Dan secara general kita akan hanyut dalam berbagai kebiasaan untuk menjaga keamanan saya ini. Saya ini ingin lebih bahagia, lebih bahagia, lebih bahagia. Kita lapisi terus dengan berbagai aktivitas dan label, sehingga kita cukup aman, nggak sampai jatuh. Ada yang membangun sosial medianya, ada yang membangun bisnisnya, ada yang membangun keluarganya, ada yang membangun image. Gitu. Banyak pelatihan-pelatihan motivasi. Judulnya gini kurang lebih. Bagaimana mendapatkan hidup yang kalian inginkan di tahun 2021. Atau bagaimana untuk bisa tetap sukses berjaya di tahun 2021. Atau mungkin kurang lebih kayak gini lah. Bagaimana sukses dan selalu bahagia, kurang lebih gitulah, di tahun 2021. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu adalah materi-materi dan memang itu sesuai dengan insting kita. Siapa sih yang nggak pengen sukses? Bohong kalau ada orang yang bilang nggak mau sukses. Siapa sih yang nggak pengen tambah kaya di tahun 2021? Siapa sih nggak pengen tambah sehat di tahun 2021 gitu? So everything itu semua mencari seperti itu. Kenapa? Kenapa kita semua mencari seperti itu? Oke. Dalam perspektif meditasi, maka dalam tradisi meditasi, terutama meditasi yang berbasis baik itu dari agama, ini kita sekuler ya meditasinya. Cuma basic filosofi kita memang berasal dari agama Buddha ya, which itu saya pikir akan universally akan accepted. Dan perspektif filosofi Buddhis ini sejalan dengan perspektif dari Vedic ya, yang juga diceritakan oleh guru meditasi saya Jongsar Khyentse Rinpoche, bilang begini, bahwa semua manusia ini dalam mencari kebahagiaan mereka akan mencari yang namanya, yang pertama, kama atau pleasure, sesuatu yang secara indrawi menyenangkan. Makanan enak, barang yang indah, yang untuk indah dilihat, suara yang enak didengar, sensasi yang nyaman di badan. Ya kan? Kenapa kita nggak suka sakit? Karena sensasinya nggak nyaman. So, kita manusia mencari kebahagiaan. Kebahagiaan, mereka beranggapan bahwa kebahagiaan adalah pleasure, kenikmatan. Atau yang disebut sebagai kama. Makanya ada istilah Kama Sutra. Kalau tahu ya, dalam kitab-kitab teks sutra itu ada yang disebut bagaimana sih cara meraih kenikmatan indrawi gitu. Nah, itulah ada kitab yang namanya Kama Sutra. Mungkin pasangan suami istri udah pernah baca atau nggak tahu. Oke, let's stop.
let's not talk about it now. Okay, but there is karma. Karma ini ya. Kita selalu ingin mencari this pleasure. Dan kita melakukan banyak cara. Termasuk banyak orang yang bermeditasi ingin mencari sensasi itu. Sensasi nyaman di badan, sensasi bliss, sensasi ringan di badan, sensasi apa ya? Sensasi nikmat. Makanya guru meditasi kita bilang bahwa kalau kamu ingin mencari sensasi seperti itu, kamu nggak perlu meditasi. You just go massage atau bahkan zaman dulu ada orang yang memakai zat halusinogen hanya untuk dapat feeling bliss itu. So we don't need meditation for that. Gitu ya. Ya tapi at least itu yang orang semua cari. Tidak hanya manusia, termasuk hewan. Semua mencari kenikmatan indera, gitu ya. Nah, satu karma. Kemudian orang India berpikir, filosof India berpikir, kalau orang itu ingin mendapat kesenangan indrawi gini, maka mereka perlu yang disebut sebagai material resources atau yang disebut sebagai arta. Ya, makanya ada gedung namanya, oke, nggak usah sebut brand, tapi ada arta, blak, arta, dididik. Ada bank namanya arta, titik. Arta itu kasarnya adalah material gain, money. Karena mereka berpikir kalau gitu untuk gua dapetin kenikmatan indera, gue perlu duit yang banyak. Saya perlu saya perlu material gain. Makanya kita bekerja, kita ingin dapat duit. Ada orang yang tergila-gila bekerja karena ingin naik jabatan. Kenapa ingin naik jabatan? Karena ingin dapat lebih banyak uang. Kemudian banyak orang yang tergila-gila membuka bisnis baru atau tergila-gila nipu orang hanya karena ingin dapat duit lebih banyak, korupsi dan lain-lain. Karena mereka berpikir dengan dapat banyak duit, mereka akan lebih punya kesempatan menikmati lebih banyak kenikmatan indera gitu. Yang itu juga yang terjadi sama kita kan. 240 orang di grup ini, siapa yang nggak pengen kaya? Well, everybody want to be rich, which is okay. Dalam filosofi meditasi kita terima itu. Ya. Nah, yang ketiga, kalau seandainya orang pengen kaya, maka mereka perlu yang ketiga yang disebut sebagai dharma. Jadi pertama adalah kama, kedua adalah arta, yang ketiga adalah dharma. Dharma itu apa? Dharma itu adalah knowledge atau disebut sebagai knowledge atau pengetahuan tentang bagaimana sih fenomena itu bekerja. Nah, itu dharma. Oke, kalau seandainya kamu mau pintar, kamu harus belajar. Nah, itu kan jelas rule of the game. Kalau kamu mencuri, ada peluang lebih besar kamu untuk masuk penjara. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kamu makan makanan berlemak, kolesterol naik. Itu jelas. Jadi itu sebab akibat yang standar ya. Kalau kamu melanggar lalu lintas, maka ada kemungkinan kamu kecelakaan atau ditangkap polisi. Atau ditilang, sorry. Itu adalah sesuatu yang jelas. Oleh karena itu, banyak pengajaran motivasi atau kampus-kampus, universitas selama ini mengajarkan kita dharma. How to be rich, how to be smart. Tubuh kita bekerja itu diajarin di kampus-kampus, sekolah-sekolah. Kita diajarin bagaimana bisa dapat bisnis lebih baik, membangun usaha lebih baik. Semuanya itu diajarkan, ya. Itu adalah pengetahuan yang baik yang worldly, yang sangat duniawi maupun yang spiritual, semua ada rule of the game-nya gitu. Jadi awalnya mulai dari ingin mencari kebahagiaan dan menolak penderitaan, kita masuk dalam zona ingin mencari kesenangan. Karena kita ingin senang, kita ingin dapat duit. Karena kita ingin dapat duit, kita mengerjakan sesuatu sesuai aturan main. Bagaimana kita supaya dapat duit lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Semua kampus mengajarkan hal itu. Semua training motivasi atau seminar, skill atau apapun mengajarkan hal itu di mana-mana. This is everywhere. Nah, tapi India tidak sampai di dharma, ya. Karena mereka menganggap toh orang yang telah berhasil
tahu banyak hal, orang pintar. Orang yang telah tahu cara mengembangkan bisnis. Orang yang sudah tahu bagaimana cara menyembuhkan tubuh yang sakit. Orang yang sudah tahu paham berbagai jenis dharma, aturan hukum, mereka tahu aturan bisnis, mereka tahu aturan kesehatan, mereka tahu aturan ini, itu. Dan mereka telah berhasil menjaga hidupnya sedemikian rupa, dan telah mereka berhasil meraih kekayaan atau mendapatkan kesehatan, dan mereka telah berhasil mencicipi berbagai kenikmatan. Tapi kenapa toh orang tidak bahagia? Saya punya banyak pasien yang kekayaannya itu bahasa orang Islam itu apa sih? Aduh jubilah atau apa sih? Pokoknya gitulah. Wow, gitu. But many of them are not happy than me. Banyak juga yang tubuhnya jauh lebih sehat dari saya, tapi not even happier than me, gitu. Malah banyak dari mereka menderita karena mereka sangat khawatir, karena mereka sibuk menjaga kekayaannya, nggak mau bisnis turun. Banyak yang khawatir menjaga kesehatannya sedemikian rupa. Mbak Diela, apakah suara saya putus-putus? Sempat ada lag tadi sedikit, Dok. Di mungkin 2-3 sampai kali. mana ya? Apakah ada yang belum jelas? Tadi sampai mana saya? Tadi yang mulai nggak jelas sampai orang yang kaya sekali, sampai situ kalau di saya. Udah gitu nge-lag. Oke. Ada orang yang kaya banget tapi look at them, not necessarily happier. Right? Banyak orang yang jauh lebih sehat tubuhnya, atau bahkan lebih ganteng, lebih cantik. But are they happier? Not necessarily. Gitu. Belum tentu. Gitu. Jadi orang India bilang ternyata 3 yang pertama ini gagal untuk mendapatkan yang disebut sebagai kebahagiaan sejati. Baik itu kama, baik itu artha, baik itu dharma. Tanpa ada yang keempat yang kita akan bahas, maka percumalah semua 3 yang di atas tadi. Tapi kalau yang keempat ada, maka 3 yang di atas oke, fine. You can enjoy and appreciate pleasure, even have money, you can be smart and knowledgeable in many things. Tapi tanpa yang keempat semuanya percuma. Kalau yang punya yang keempat semuanya oke. Yang keempat ini yang kita akan bahas dan kalau bisa menjadi aspirasi kita di tahun 2021, which is yang disebut sebagai moksha. Moksha. Moksha itu apa? Moksha itu adalah pembebasan, bebas dari belenggu. Atau dalam istilah meditasinya adalah kebijaksanaan yang membuat kita tidak lagi melekat dengan diri yang mengalami artha, yang kenapa yang keempat ini yang penting? Karena tidak peduli sejauh mana kita menikmati pleasure, kita akan selalu merasa kurang pleasure. Kita akan selalu menagih atau khawatir jika pleasure-nya berkurang. Bahkan artha terus akan merasa kurang aman, kurang lagi, atau khawatir artanya berkurang. Seakan-akan security Anda terletak pada artha. Dan tidak peduli seberapa banyak Anda tahu dharma, baik itu worldly ataupun spiritual dharma,
Anda terus akan selalu merasa, bahkan bisa aja sombong. Ceritaan. Kenapa perlu yang disebut keempat, moksha? Karena ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ya. Oke, nge-lag lagi kah? Kalau di sini enggak, Dok. Di saya di Pak Hema nge-lag kah? Soalnya ada yang bilang nge-lag lagi. Iya, sempat. Oke. Nah, pokoknya kalau ada yang lag, tolong langsung dibilang ya. Jadi saya tahu dan saya akan stop sambil menunggu internet lag lagi. Lag lagi. Mungkin videonya bisa dimatikan dulu ya, Dok Yudi ya, biar suaranya lebih jelas. Oh, sekarang Dokter Yudinya mana? Halo. Iya, Dok. Kedengaran nggak suaranya? Agak lambat, ada lag-nya. Tapi mungkin videonya ini sudah dimatikan. Kedengaran? Kita coba lagi. Kedengaran suaranya? Cek. Kedengaran? Slow motion, Dok. Dokter Yudi. Halo? Ya, oke. Suara saya jelas? Sekarang lebih baik. Saya nggak pakai earphone ya. Saya akan mendekat sedikit supaya suara saya tidak terlalu ke belakang, bias ke ruangan. Baik. Tadi sampai mana ya? Oke, baik. Kenapa moksha? Nanti kita lebihin ya, teman-teman, karena kita masih harus meditasi, ya. Dan banyak gangguan, it's okay, ya. Nah, tadi sampai mana ya? Oke, nah, kenapa moksha? Nah, karena ternyata ada 4 segel nih, ada 4 poin, ya. Tapi yang akan kita bahas cuma 2 saja. Yang pertama adalah, semua fenomena yang disebabkan dan yang merupakan hasil dari sebab dan kondisi, sifatnya adalah tidak kekal. Ini Anda harus catat baik-baik. Saya ulangi dengan baik ya. Tolong catat baik-baik. Semua fenomena yang merupakan hasil dari sebab-sebab dan kondisi-kondisi, maka sifatnya adalah tidak kekal. Fenomena apapun, apakah itu sehat atau sakit, kaya atau miskin, keluarga utuh apa tidak utuh, apapun itu. Termasuk tahun 2021, apapun yang terjadi, fenomena apapun yang terjadi di tahun 2020, di tahun 2019, di tahun 2021, di tahun 2002, tidak perlu ahli feng shui atau ramalan apapun. Maka saya akan bilang dari sekarang. Tahun 2021, semua fenomena yang Anda akan atau sudah alami, kalau fenomena itu merupakan hasil dari sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang berkumpul, maka fenomena itu tidak kekal.
Oke? Tidak kekal. Artinya apa? Anda perlu belajar untuk menikmati kalau fenomenanya menyenangkan, tapi mengizinkan fenomena itu untuk lebur saat fenomena itu sudah tidak bisa lagi ditunjang oleh sebab-sebabnya. Ya. Jadi kalau bisnis Anda sedang baik, syukuri, apresiasi, tapi ketahuilah bahwa bisnis Anda itu sifatnya tidak akan pernah kekal. Jadi kalau sebab-sebabnya hilang, maka dia akan turun mungkin. Tapi jika ada sebab-sebab yang lain, dia akan naik lagi. Atau dia akan turun, atau bahkan hilang. Atau bahkan bisa berkembang luar biasa pesat. Gitu. Jadi apapun yang Anda akan alami, fenomena apapun yang Anda akan alami di tahun 2021, sifatnya tidaklah kekal. Kadang ketidakkekalan itu bisa sangat lambat, slow motion, atau nge-lag kayak tadi suara saya. Bisa juga ketidakkekalannya itu sangat drastis dan mengagetkan. Gitu. Dan shocking. Maka kita perlu belajar untuk menikmati dan melepas. Itu yang pertama. Nanti kita akan praktekin caranya gimana ya. Habis ini. Yang kedua, satu lagi segel dari meditasi, bahwa ini dalam bahasa Inggris saja lebih bagus ya. All emotions are pain. Semua jenis emosi itu menyakitkan. Maksudnya seperti apa? Semua emosi itu, saya ulangi ya, semua jenis emosi itu menyakitkan. Maksudnya gimana? Kalau gitu nggak boleh ada emosi gitu. Bukan itu poinnya. Poinnya bukanlah, karena kita tidak mungkin hidup tanpa emosi. Kita bukan benda mati. Kita pasti punya emosi. Tapi problemnya adalah, jika Anda melekat dengan emosi yang menyenangkan, maka pasti Anda akan kecewa. Kenapa? Karena emosi yang menyenangkan itu sifatnya tidak kekal. Dan kalau Anda menginginkan kesenangan, menginginkan emosi yang menyenangkan, maka Anda akan terus mencari. Dan pencarian sendiri adalah penderitaan. Makanya kayak ada hasrat ingin merasakan kenikmatan itu, atau terus merasakan happy, terus ingin mempertahankan positive thinking, itu adalah penderitaan. Jadi bahkan emosi yang menyenangkan dalam tradisi meditasi disebut sebagai, jika Anda menggenggam itu sebagai sesuatu yang Anda ingin pertahankan dan sebagai sesuatu yang nyata, maka Anda akan menderita. Termasuk emosi positif. Kalau emosi negatif jelas kita tidak usah bilang. Emosi negatif itu semuanya penderitaan, jelas. Emosi negatif, ketakutan, rasa panik, kemarahan, itu adalah pain, jelas. Tapi bagaimana jika Anda merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahagia, merasa positive thinking, merasa, wah gue hari ini super duper joyful, jolly happy go lucky gitu. Dan Anda mungkin merasa, well, this is it gitu. No, it's not for that. Makanya dalam tradisi meditasi dibilang bahwa all emotions are pain. Jadi kalau gitu apakah meditasi membuat kita tidak punya emosi? No. Anda tidak mungkin tanpa emosi. Emosi pasti akan muncul dan tenggelam. Meditasi mengajar Anda untuk melihat hakikat dari emosi, bahwa emosi selalu berubah, selalu berpindah, dan selalu terkondisi dan tidak pernah tetap sama. Gitu. Oleh karena itu kita bisa mengalami emosi negatif, tapi tetap dengan tenang dan tabah dan sadar. Di saat yang sama kita tetap bisa mengalami emosi positif, tapi tidak kehilangan arah dan tidak lupa diri gitu. Karena kita tahu bahwa emosi apapun itu dia akan berubah dan dia akan berpindah, dia akan melebur dan muncul. Oleh karena itu meditasi tidak pernah menganjurkan kita harus berpikir harus positif, harus dipompa positive thinking gitu. Ingin memompa emosi positif itu aja adalah penderitaan. Nah, so how? Terus bagaimana mengequalize,
bagaimana membawa nilai meditasi itu ke hidup kita di tahun ini dan tahun depan, bagaimana membuat kita bisa berjalan ke arah moksha, mengarah ke sana seperti apa. Bagaimana actualizing our life, our business, our career, our family life, our hobby, our pleasure, our karma, our artha, our dharma, bagaimana bisa selaras dan mengarah ke moksha dengan meditasi. This is the point. Kita akan latihan bersama-sama, teman-teman. Dan ini nanti akan kita lakukan bersama, dan nanti kita akan lakukan, nanti saya akan umumkan, ada pengumuman penting di akhir ya. So stay tuned. Tapi kita akan latihan dulu meditasi dengan saya akan pandu. Ya. Silakan tegakkan tulang belakang Anda. Kenali kesadaran Anda yang hadir di sini bersama tubuh. Izinkan kesadaran untuk mengalami suara, mengalami sensasi di tubuh, mengalami pikiran, mengalami apapun. It's okay. Selama Anda tidak lupa dengan kesadaran ini, biarkan saja kesadarannya mengalami apapun. Baik yang positif maupun negatif. Sekarang, bayangkan seperti apa tahun 2021 bagi Anda. Mungkin akan ada image-image pikiran yang muncul, mungkin terbayang keluarga, terbayang bisnis, pekerjaan. Biarkan pikiran-pikiran datang, menyerbu, tapi Anda tidak kehilangan kesadaran Anda. Silahkan secara aktif memikirkan 2021, membayangkan, mengimajinasikan. Tapi kesadaran tetap hadir di sini, tidak hanyut. Karir Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda, apapun itu yang muncul. Planning Anda, keinginan Anda, semuanya. Ketahuilah bahwa apapun yang terjadi 2021, semuanya itu tidak kekal. Ada kemungkinan Anda akan menanjak hidupnya. Bayangkan jika kehidupan Anda membaik di tahun 2021.
Sadari emosi yang muncul. Mungkin bisnis membaik, keluarga lebih bahagia, uang lebih banyak. Be aware of the emotions. Bayangkan juga jika ternyata sebab dan kondisi membuat hidup Anda mungkin menurun. Kesehatan mungkin memburuk, karir mungkin turun, dan sadari jika ada emosi ketakutan, emosi apapun, sadari saja, perhatikan. How if your life in 2021 is worse than 2020? Sadari semua emosi yang muncul. Atau sebaliknya, your life is going to be better. Feel it in your body, sadari emosi yang muncul. Oke, lepaskan imajinasi itu, kembali ke saat ini. Sadari nafas yang terjadi. Masa depan hanyalah dalam imajinasi. Demikian juga masa lalu. Yang sungguh ada saat ini adalah sekarang. Di sini, now. What we have is this present moment. Oke, selesai. Teman-teman, izinkan saya hari ini lewat 10 menit ya, karena tadi ada beberapa interupsi dan masih ada 3 tips lagi yang nanti akan kita lakukan ya. Tapi mulai sekarang, menjelang akhir tahun 2020, dan dalam Anda mulai merancang bisnis, atau merancang goal, atau merancang list, activity, pencapaian apapun, ingat boleh punya arte, boleh menikmati karma, boleh belajar dharma, boleh. Those three is necessary, no problems.
Tapi ingatlah bahwa pada saat kita merencanakan, menginginkan, dan lain-lain itu, ingatlah bahwa itu bisa terjadi, bisa tidak. Tergantung dari sebab dan kondisinya. Dan belajarlah untuk menggunakan setiap emosi yang hadir saat Anda merencanakan, saat Anda membayangkan, itu sebagai objek dari meditasi kesadaran. Jadi tadi pada saat Anda membayangkan 2021, yang pasti Anda tahu bahwa 2021 tidak pasti. So you have to be ready for either your life going up, going down, or same. Dan sering latihan ini. Pada saat up, sadari emosi yang muncul. Pada saat Anda bayangkan down, sadari emosi yang muncul. Pada saat dia so-so, sadari juga emosi yang muncul. Demikian juga pikiran yang muncul. Libatkan semua emosi sebagai objek dari meditasi Anda. Jadi tolong menjelang akhir 2020, coba bayangkan 2021, ketahuilah bahwa 2021 tidak pasti, so you have to be ready, dan gunakan semua emosi yang muncul saat Anda merencanakan dan membayangkan itu sebagai objek dari meditasi. Itu tips nomor 1. Tips nomor 2. Tips nomor 2 adalah semuanya akan sangat menderita jika kita fokusnya sama diri kita. Ya. Tapi, jadi penghalang terbesar dari moksha adalah saat kita self-centered. Karena kalau kita self-centered, maka kita akan capek sekali untuk mengejar sesuatu buat kita, atau capek menghindari sesuatu karena mengancam saya, mengancam aku, mengancam ego gitu. Nah, cara yang paling awal untuk tidak fokus sama diri, maka Anda perlu belajar untuk mengembangkan cinta kasih welas asih. Jadi, apakah boleh mengejar karma? Apakah boleh mengejar arta? Apakah boleh mengejar dharma? Boleh. Tapi at least kita masuk sedikit ke arah moksha, yaitu jangan pikirkan diri Anda saja. Selama ini Anda mungkin berdoa, semoga saya sukses bisnisnya. Gitu. Of course, apakah boleh? Boleh. Semoga saya sehat. Boleh nggak? Boleh. Tapi sekarang Anda lebarkan. Jadi kalau Anda ngejar duit nih tahun 2021, itu tidak salah, oke? Tapi selipkan saja dalam motivasi kita yang sangat duniawi itu satu aspirasi. Semoga apapun yang saya kejar di tahun 2021, apapun yang saya impikan, apakah itu kesuksesan, apakah itu kekayaan, apakah itu kesehatan, apapun itu, semoga bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk semua makhluk. Jadi Anda libatkan semua makhluk dalam keinginan Anda yang sangat duniawi itu. It's okay. Kayak saya juga, saya pengen belajar ini, belajar itu, saya ingin karir saya berkembang, saya ingin dapat lebih banyak duit. Yes, itu necessary dan memang itu wajar buat kehidupan kita, teman-teman. Jadi, tapi paling tidak kita mulai coba lebarkan batin kita dengan praktek cinta kasih welas asih. Anda ingin happy? Yes. Anda ingin kaya? Yes. Tapi nggak hanya Anda kok. Semua makhluk juga ingin happy. Jadi libatkan mereka. Jadi Anda bisa di akhir tahun 2020 ini, apapun aspirasi Anda untuk 2021, apapun itu, seduniawi apapun itu, ya, nggak masalah. Kita selalu mulai dari itu, tapi masukin Dr. satu saja. Yudi. Semoga kalau saya sehat, saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Semoga kalau saya kaya, ini menjadi sebab untuk membahagiakan banyak orang. Semoga kalau saya maju latihan meditasinya, semoga ini menjadi sebab buat banyak orang. Bahkan, kalau Anda ingin belajar hobi baru, saya ingin belajar hobi 2021, saya ingin belajar apa gitu. Mungkin terasa sepele dan kayaknya tidak berhubungan dengan kebahagiaan semua makhluk. Tapi masukkan motivasi cinta kasih itu kepada Anda, kepada motivasi Anda yang duniawi itu. Ya, semoga dengan hobi-hobi saya, semoga bisa memberi manfaat kepada banyak makhluk, contohnya gitu. Oke? Nah, itu adalah tips yang kedua. Ya, tips yang ketiga, Anda
masuk lebih jauh lagi, yaitu adalah tidak mungkin semua makhluk yang semuanya ingin mencari kebahagiaan itu bisa bahagia jika dia masih self-centered. Jadi, setelah tadi Anda mempraktekkan kesadaran, Anda mempraktekkan ulang asih, sekarang tambahkan satu lagi, teman-teman. Belajarlah untuk mengapresiasi semua hal yang Anda punya, baik saat ini maupun yang akan datang, tapi relakan jika itu lebur, karena semuanya tidak kekal. Ya. Jadi kalau Anda sekarang punya ini, saya di sini sekarang saya ada teh, saya sedang minum teh ini teman-teman, sekarang saya pegang gelas teh, atau kalau di depan Anda masih punya rumah, Anda masih punya kamar, sering-sering pikirkan bahwa oke, saya masih punya kamar, saya masih punya rumah, saya masih bisa bernafas, thanks. Anda bangkitkan rasa syukur, rasa apresiasi dalam diri Anda. Di saat yang sama, bangkitkan juga pemikiran bahwa ini mungkin saja ini akan hilang suatu saat nanti. Pasti akan hilang. Jadi, sering-sering libatkan perenungan akan ketidakkekalan di apresiasi Anda. Jadi, appreciate, Anda masih bisa nafas saat ini. Coba sekarang rasakan nafas Anda. Syukuri Anda masih bisa bernafas. Tapi ketahuilah bahwa nafas ini secara natural dia akan berhenti suatu saat, cepat atau lambat. And that's okay. Jadi, di sisi satu Anda berapresiasi, mensyukuri, di sisi yang lain Anda ready to let it go. Sering-sering seperti itu. Mulai dari yang Anda punya saat ini. Mungkin sekarang Anda punya handphone atau laptop di depan Anda nonton ini, appreciate it. Anda masih bisa nonton, masih bisa ikut sesi meditasi. Tapi at the same time, pikirkan juga sisi yang lain, yaitu mungkin saja Anda sudah tidak bisa lagi nonton ini nanti, besok atau besok lusa. Mungkin saja HP Anda hilang, atau mungkin saja, well, we don't know when we will die, right? Belajar untuk berpikir bahwa ini semua tidak kekal. Dengan begini kita melonggarkan rasa ingin menggenggam kita dan rasa kegelisahan kita untuk kehilangan gitu. Jadi kita memfamiliarisasi dengan sesuatu yang memang sebenarnya segala sesuatu itu akan muncul dan tenggelam. Muncul lagi, tenggelam lagi. Semuanya seperti itu. Nah, itu adalah tips yang ketiga. Tips yang keempat, yang terakhir adalah ini adalah tekad. Jadi yang keempat ini adalah poin terpenting, yaitu entah kapan suatu saat. Mungkin Anda bilang ke diri Anda sendiri, saya bertekad akan mencapai pembebasan sejati, apapun itu istilahnya dalam kepercayaan Anda. Semoga saya bisa melatih diri atau mencapai dalam suatu kondisi yang disebut bebas dari belenggu diri, gitu ya. Dan bisa menolong semua makhluk agar bisa juga mengalami itu. Kenapa? Karena selama kita ini masih terjebak dalam pemikiran saya dan yang bukan saya, maka selama itu juga pasti ada penderitaan. Jadi mungkin ini suatu yang abstrak buat Anda, tapi ini penting karena ini akan membuat segala sesuatu berubah. Jadi ini yang disebut sebagai, kalau dalam istilah Buddhis disebut sebagai bodhicitta, yaitu tekad untuk mencapai pembebasan, untuk membantu seluruh makhluk yang lain bebas. Apapun label yang Anda gunakan untuk istilah bebas ini, gitu. Karena
semua makhluk ingin bahagia, tapi mereka bukannya bahagia, mereka malah terjebak dalam berbagai penderitaan karena mereka terbelenggu dengan diri ini. Jadi Anda niatkan, oke, saya bertekad untuk melatih diri agar saya bisa mengalami kemerdekaan dari konsep diri ini, gitu ya. Dan membantu orang-orang lain, makhluk-makhluk lain yang belum mengerti untuk bisa bebas juga. Ya. Tekadkan itu. Itu akan membuat arta, kama, arta, atau apa lagi, kama, arta, dan dharma tadi berubah. Kalau guru meditasi kita bilang seperti ini, itu seperti magic finger, di mana apapun yang disentuh itu menjadi emas. Artinya, bahkan kalau Anda mengalami sakit pun, contohnya nih, saya sakit, tapi semoga dengan sakit saya, ini menjadi sebab agar untuk membuat saya merealisasi pembebasan demi membantu orang lain bebas. Maka sakit Anda, racun itu berubah menjadi emas, gitu. Atau emosi negatif, mungkin Anda mengalami kemarahan. It's okay, saya marah, gitu ya. Tapi biarlah semoga marah saya menjadi sebab agar saya bisa tambah bijaksana, dan biarlah semua makhluk juga bisa jadi tambah bijaksana. Marah Anda yang Anda selama ini musuhi itu menjadi emas. Atau panik Anda, atau sakit Anda, atau masalah bisnis Anda, semuanya itu berubah menjadi emas. Nah, teman-teman, mungkin saya nyalakan video lagi. Saya akan mengajak teman-teman semua, karena sebagai komunitas, itu ada energi community, saling mendukung. Maka 4 ini kita akan praktekkan bersama-sama di tanggal 31 Desember. Kita akan meditasi akhir tahun dan buka tahun. Jadi kita akan meditasi jam 11 malam sampai jam 12 malam, di mana kita akan mencoba, saya pandu untuk merenung, dan juga pelan-pelan secara bersama-sama kita melakukan 4 tadi. Membawa kesadaran, membangkitkan cinta kasih, kemudian belajar untuk appreciate tapi let it go. Yang keempat ini kita akan coba melakukan suatu deklarasi kecil. Teman-teman, nanti tanggal 31 malam itu, di pergantian tahun tepat, kita akan bangkitkan tekad. Semoga saya menjadi bijaksana, masuk ke daerah kebijaksanaan, membantu semua makhluk mencapai kebijaksanaan. Dan kita akan nyalakan lilin. Kalau Anda bisa, di rumah siapin lilin. Tapi kalau Anda tidak punya lilin, maka siapkan senter. Jadi nanti kita sama-sama matiin lampu kalau mungkin ya. Terus kemudian kita nyalakan lilin ini. Itu kayak tekad, semoga di tahun 2021 apapun yang saya alami, baik itu naik, tengah, turun, dan berganti-ganti, apapun itu semoga itu menjadi sebab nyalanya kebijaksanaan saya gitu. Demi menolong semua makhluk lain, baik itu makhluk hewan, apapun musuh, atau teman, apalagi kerabat keluarga, semoga mereka juga bisa tambah bijaksana. Karena mereka semua menderita, karena mereka tidak mengenali kebijaksanaan mereka gitu. So, this is the what we will do, tanggal 31 Desember, jam 11 malam, sampai jam 12 malam. Kita akan akhiri, kita akan tutup tahun 2020, dan kita mulai buka tahun 2021, dengan kesadaran, cinta kasih, dan kebijaksanaan. So, dan kita akan nyalakan pelita, apakah itu senter, apakah itu lilin, Anda boleh siapkan. Kita akan lakukan secara bersama-sama kolektif sebagai satu komunitas. Ini akan menjadi sesuatu yang powerful untuk mendukung kita. Kayak gitu. Demikian sharing saya. Maaf karena waktunya lewat. Tapi marilah kita akhiri dengan aspirasi ini, teman-teman. Dengan kekuatan latihan malam ini dan sharing ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka, dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka, dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka, dan kebijaksanaan mereka
memancar dari dalam. Terima kasih teman-teman. Mbak Ardi, masih adakah? Teman-teman boleh leave grup ini, silahkan. Mbak Ardi, kalau Mbak Ardi ada, boleh tolong di-unmute nggak? Mbak Diala. Ya. Silahkan teman-teman boleh unmute, boleh leave grup, nggak apa-apa. Mbak Ardi masih ada? Masih Mbak Ardi, sebentar saya unmute. Iya Pak Dokter. Ya, Mbak Ardi. Apakah malam tanggal 31 bisa ikutan? Ikut-ikut. Kalau ikut, bolehkah siapin singing bowl-mu? Kita akan coba untuk collaborate, untuk kita deklarasi Boleh. singing bowl juga. Boleh. Baik. Thank you ya. Nanti teknisnya akan saya call-callan. Oke. Oke. Thank you, Thank Mbak you. Dila. Ada yang mau nyanyi tanggal 31? Waduh, kita Oke. coba lebih kusut aja. Nanti hura-huranya setelahnya. Oke. Thank you. Silakan. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih semua. Thank you. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Terima kasih Pak Hema. Bye-bye.